Jadi kayak gini nih kondisinya nih. Ini kan nempel rumah orang ini. Kalau nempel rumah orang kan bisa membahayakan. Ini ada TV kabel ini. Itu kelihatan kalau itu semrawut bukan main itu. Itu kan bahaya ini. Kalau kondisinya kayak gini nih. Permasalahan di komplek kami itu memang sangat kompleks sekali, terutama masalah kabel listrik maupun kabel dari provider-provider, di mana ketika mereka ada kendala rusak, kami nggak tahu harus lapor kemana karena kabelnya tuh terlalu banyak, sehingga ketika dia turun, putus, itu kami bingung harus lapor kemana. Kabel-kabel yang ada di lingkungan kita ini selain mengganggu pemandangan, juga mengganggu kenyamanan warga sekitar. Ini salah satunya pohon beringin ini pernah kebakar sampai besar sekali, sampai mengganggu orang lewat banyak, itu karena dari kabel. Pas hujan deras, tiba-tiba ada konslet. Karena kan kabelnya melipet-lipet di pohon. Kabel kusut di Jakarta itu sekusut penataan kotanya. Jadi kabel kusut itu mencerminkan bagaimana tata cara kita mengelola utilitas kota. Sekilas, persoalan kabel kusut di Jakarta, di jalan-jalan yang kita lewati, bahkan di depan rumah kita, tak seperti masalah serius. Tapi nyatanya, selain merusak estetika kota, kabel kusut merupakan masalah berlarut yang mengganggu dan menimbulkan rasa tak aman. Belum lagi risiko-risiko yang timbul dari kekusutan kabel di atas kepala kita. Hasil survei Kompas terhadap 490 responden di Jabodetabek pada tahun 2019 memotret keresahan tentang jaringan kabel kusut di sekitar masyarakat. Sebagian besar warga pernah melihat jaringan kabel menonjol atau bergelantungan di sekitar tempat tinggal mereka dan di jalan umum. Hal yang paling banyak membuat warga khawatir adalah kondisi kabel yang bergelayutan rendah dan tak beraturan, serta banyaknya sambungan kabel liar. Kabel kusut di Jakarta itu sekusut penataan kotanya. Jadi kabel kusut itu mencerminkan bagaimana tata cara kita mengelola utilitas kota. Sebetulnya kalau utilitas kota, kalau mau kan terencana. Namanya itu kalau dalam kota itu struktur ruang kota. Struktur ruang kota itu pusat pemukiman, pusat kegiatan yang didukung dengan sistem jaringan pelayanan. Pelayanan itu air, pipa, atau listrik, gas, dan sebagainya. Nah, yang seharusnya yang bagus itu, kota itu punya perumahan formal terstruktur. Sehingga berapa yang harus dilayani itu terdata. Kepadatannya pun juga bisa dihitung. Kepadatan tinggi, sedang, ataupun rendah. Sehingga utilitas kota yang dibangun pun juga bisa memperhitungkan jaringannya, kebutuhannya, semuanya. Tetapi kan fakta yang kita tidak bisa lepaskan sekarang adalah tingkat kepadatan tinggi yang terjadi di Jakarta atau kota-kota besar sekarang itu didukung dengan tumbuh kembangnya permukiman yang tidak teratur. Apalagi di pemukiman kumuh padat, di mana kadang-kadang jumlah rumah itu dinamikanya tuh cepet banget dari waktu ke waktu. Nah, yang lebih parah lagi apa? Mereka pada umumnya yang penting dapat saluran listrik, telepon, atau apa sajalah. Nah, yang menjadi persoalan,
instalasi pendukungnya itu kadang-kadang ya terus terang saja ya, mohon maaf ya. Kalau misalnya seseorang minta disambungkan listrik ke rumah, kan ditanya, rumahnya berapa jauh dari tiang utama di pinggir jalan. Kalau misalnya ke dalam, kalau hanya satu rumah, itu kan terus terang aja pasti nggak cukup, ya kan? Maka muncullah tiang-tiang tambahan. Dan tiang tambahan kadang-kadang ditempelin juga dengan kebutuhan tiang-tiang untuk kebutuhan utilitas lain. Nah, umumnya di zaman now seperti sekarang ini, ketika juga internet makin dibutuhkan, muncullah kabel-kabel dari provider. Pertanyaannya kadang-kadang kan, mereka punya tiangnya tidak? Punya jaringan pelayanannya tidak? Satu tiang ditempelin oleh berbagai utilitas lain, maka muncullah istilahnya nebeng.com. Jadi kita Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memang sedang proses kita menata kabel yang Mas tadi bilang katakan semrawut ya. Jadi menurut peraturan yang ada yang berlaku saat ini, yang Perda nomor 8 tahun 99 dan Pergub 106 tahun 2019, memang kedepannya kita penataan kabel itu tidak lagi ada di udara, tapi semua penempatan kabel jaringan utilitas kita arahkan untuk di bawah tanah. Dan saat ini Pemprov DKI sedang membangun yang namanya SJUT, Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Jadi kita menugaskan kepada 2 BUMD penugasan, yaitu dalam hal ini Jakpro dan SJ, untuk membuat SJUT tersebut. Pernah mendengar atau menyaksikan langsung kejadian kabel udara terbakar? Di Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat, kebakaran kabel udara merambat ke permukiman padat penduduk. 60 rumah hangus. Sekarang ini di wilayah Kemayoran Gempol, RT 02, RW 06, kelurahannya Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Jadi kayak gini nih kondisinya nih. Ini kan nempel rumah orang ini. Kalau nempel rumah orang kan bisa membahayakan. Ini ada TV kabel ini. Itu kelihatan kalau itu semrawut, bukan main itu. Itu kan bahaya ini. Kalau kondisinya kayak gini nih. Ada TV kabel, ada kabel telepon, ada kabel listrik, ada macam-macam kabel itu jadi satu tiang. Ngeri. Nempel rumah orang. Nah, kalau terjadi konslet kan itu membahayakan. Memang akhir-akhir ini sering kebakaran di wilayah RW 06, Kelurahan Kebun Kosong ini. Itu umumnya itu kebakaran itu akibat daripada listrik. Ada konsleting listrik, ada macam-macam lah. Itu yang terjadi. Kalau akibat dari kompor gitu jarang terjadi. Terakhir kebakaran kapan, Pak? Kira-kira 1 bulan yang lalu. Yang terbesar kemarin itu. Ada beberapa rumah yang terbakar, jadi cukup banyak lah. Ada sekitar 6 rumah ya, berapa kakak ya, 6-7 rumah lah sekitar itu yang kena kebakaran kemarin. Akibat kebakaran itu kan biasanya mereka tidak terbuka ya, khawatir takut nanti ada jadi permasalahannya menjadi panjang. Tapi yang jelas itu sumbernya dari listrik. Apalagi ini kabel-kabel ini kan banyak tumpukan-tumpukan. Ini sudah 36 tahun lebih. Selama ini nggak ada izin. Karena mereka mungkin merasa ini kan anunya pemerintah, jadi mungkin menganggap kita ini ya dianggap sudah jalan aja, lancar aja mungkin. Dampak kebakaran dari warga ini ya kayak sekarang ini masih ada loh sisa-sisanya yang kebakaran itu di pinggir kali itu. Itu mau bangun susah karena kondisi ekonomi juga lagi seperti ini. Lah, mau nggak dibangun, dia butuh rumah. Akan jadi dampaknya jadi seperti itulah, kelihatannya lebih menyedihkan gitu. Dilema, Pak, ya? Dilema. Mau bangun lagi
Karena keadaan ekonomi lagi sekarang begini jadi susah, dia nggak bisa bangun. Tapi di sisi lain dia butuh tempat tinggal. Kalau kita biasanya kalau listrik itu sebetulnya kalau ada gangguan lebih cepat ya. Tapi kalau kabel-kabel yang lain yang menimbulkan kesemrawutan seperti ini kan saya nggak ngerti harus ngadu ke siapa ini. Kalau mungkin perumahan yang formal, kita bisa hitung ya kan. Berapa kebutuhannya, berapa tiangnya, berapa unit rumah yang ada. Itu lebih mudah. Tapi di lingkungan yang padat, apalagi rumah dengan begitu padat, artinya antara rumah dengan satu rumah nempel. Kadang-kadang yang terjadi apa? Jaringan kabel listriknya sambung menyambung menjadi satu. Dari satu rumah, nempel ke rumah lain, nempel ke rumah lain. Untuk pemasangan tiang aja kadang-kadang susah dapatnya. Yang terjadi itu tadi, dari rumah nyambung ke rumah lain, ke rumah yang lain. Nah, kalau terjadi kebakaran, itu lebih parah lagi kan. Dulu, kabel itu misalnya hanya untuk utilitas dasar pelayanan energi, listrik. Terus telepon lah, hanya 2 saja. Tapi dengan sekarang semakin lama semakin besar kebutuhan orang untuk kebutuhan bukan hanya persoalan pada tiang telepon saja, ada tiang listriknya, tapi pada tiang jaringan internet juga bertambah banyak. Ini kita bayangkan hampir semua rumah sekarang pasang internet. Berapa banyak kabel yang dibutuhkan? Jadi pertanyaannya itu tadi, kalau dalam satu lingkungan formal saja itu kadang-kadang banyak tiang tambahan, banyak kabel yang harus itu kan, apalagi pada pemukiman padat yang misalnya dalam satu lingkungan 1 kilometer persegi bisa ribuan orang ada di situ dan ada puluhan rumah yang ada yang mau tidak mau pasti beban jaringan akan tambah berat. Ini memang kalau case kebakaran memang tuh case-case yang spesifik case ya, case yang khusus seperti misalnya mungkin tiangnya mungkin sudah miring atau mungkin kabelnya mungkin sudah berumur lama ya. Ya, itu yang hal-hal yang memang lebih risiko untuk terjadi kebakaran. Jadi kita menugaskan berdasarkan Pergub nomor 645, SK nomor 645, kita menugaskan kepada Jakpro untuk membangun SUT. Nah, nantinya para pemilik utilitas itu akan ber-PKS atau bekerjasama dengan BUMD penugasan. Jadi mereka yang ada para pemilik jaringan utilitas tersebut, mereka melakukan semacam perjanjian semacam B2B, business to business dengan Jakpro supaya mereka membayar tarif sewa penempatan jaringan utilitasnya dari udara masuk ke bawah tanah. Jadi saat ini kami dari Dinas Bina Marga mendorong para pemilik utilitas untuk segera mengadakan PKS dengan para BUMD. Nah, setelah mereka mengadakan PKS, lalu mereka memasukkan kabelnya ke bawah tanah. Nah, setelah mereka memasukkan kabel ke bawah tanah dan setelah diadakan pemindahan jaringan dari udara ke bawah tanah, lalu kita bisa lakukan penertiban kabel yang ada di atas berupa pemutusan kabel udara. Semruwat kabel kusut tidak hanya terjadi di pemukiman padat penduduk seperti Kemayoran. Masalah ini bisa kita lihat di mana-mana, tak terkecuali di dekat kantor PLN sendiri di Duren 3, Jakarta Selatan. Permasalahan di komplek kami itu memang sangat kompleks sekali, terutama masalah kabel listrik maupun kabel dari provider-provider, di mana ketika mereka ada kendala rusak, kami nggak tahu harus lapor kemana karena kabelnya tuh terlalu banyak gitu. Dan tidak ada tandanya milik si A, si B, si C. Sehingga ketika dia turun, putus, itu kami bingung harus lapor kemana. Kabel-kabel yang ada di lingkungan kita ini selain mengganggu pemandangan, juga mengganggu kenyamanan warga sekitar apabila ada masalah-masalah yang timbul.
Kita 4 RT di sini sering sekali ada kabel turun yang ganggu jalan, sering sekali. Jadi setiap ada masalah pemasangan yang baru, yang lama nggak tahu gitu loh untuk masang yang barunya. Jadi ditumpuk terus. Yang lamanya nggak berkurang, tapi yang baru terus ada nemplok-nemplok di atasnya terus. Selain mengganggu kendaraan keluar masuk, terutama kalau kita ada piknik bus-bus besar, terus sama kalau ada pembangunan rumah. Ini salah satunya pohon beringin ini pernah kebakar sampai besar sekali, sampai mengganggu orang lewat banyak. Waktu kira-kira 3-4 tahun yang lalu, besar sekali sampai nyalanya kemana-mana kelihatan sama orang-orang, misalnya ada kebakaran besar. Itu karena dari kabel. Pas hujan deras, tiba-tiba ada konslet. Karena kan kabelnya melipet-lipet di pohon. Jadi langsung kebakaran besar. Korbannya sih nggak ada ya, tapi yang ganggu lalu lintas aja. Izin ada, tapi bukan dari kami gitu loh. Jadi kalau kami tuh seperti kayak ditodong gitu loh. Tiba-tiba, Bu, ini udah ada izin, kami mau pasang ini gitu. Kalau izin, mereka suka bawa izin, tapi ya memang kadang-kadang izinnya juga saya nggak jelas gitu loh, Pak. Dari mana kita tahu-tahu udah, Bu, saya udah dapat izin nih, Bu. Ya pernah sih ada kejadian, Pak. Ternyata tanda tangan palsu itu juga pernah. Ya, kadang-kadang kalau kita ada tiba-tiba pasang gitu. Kalau saya kan ada ini ya, ada artinya sama warga tuh ada saling komunikasi. Ada laporan, Bu RT itu ada yang pasang tiang, udah izin belum? Saya kadang-kadang minta tolong pas security untuk ngecek, ternyata belum izin. Banyak mereka pasang tiang tuh kadang-kadang nggak ada izin, nggak ada pemberitahuan gitu. Sebetulnya dulu pernah ada peraturan yang menyarankan tidak ada kabel yang melayang di udara. Bagusnya begitu, jadi sistemnya ducting. Nah yang menjadi pertanyaannya kan pada waktu ada rencana peraturan gubernur tentang itu, ketika sistem utilitas perkotaan itu ditanam di bawah tanah, pasti namanya badan usaha itu tanya, itu gratis atau enggak sih? Kalau gratis disediakan oleh pemerintah kota, tentu mereka bisa pasang di bawah. Tapi ternyata kan ada sewa. Nah banyak badan usaha yang kadang-kadang maunya gratis aja. Apakah jaringan pelayanan yang dipasang itu sebetulnya ada tanggung jawab koperasi nggak dalam perawatan pemeliharaan? Enggak semuanya bertanggung jawab. Yang penting pasang, selesai itu tutup. Padahal ketentuan aturannya itu mensyaratkan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi yang ditetapkan oleh peraturan wali kotanya atau peraturan dari gubernurnya yang mengatur tentang teknis pemasangan utilitas sarana dan prasarana perkotaan itu. Jadi yang menjadi persoalan di kita itu adalah pemasangan itu karena ini tergantung supply dan demand itu susah dikendalikan lagi. Kecuali kalau misalnya ya pemerintah kota menetapkan satu ketentuan syarat, misalnya dalam satu lingkungan ditetapkan bahwa utilitas itu tidak boleh ada di udara, tapi harus ditanam. Tapi pertanyaannya, siapkah kita untuk sampai ke sana? Karena bagaimanapun ini pasti ada biaya tambahan, ada perubahan dalam konteks sistem pemasangannya. Implikasinya tentu akan berimplikasi kepada persoalan retribusi yang harus dibayar apakah oleh masyarakatnya, atau oleh providernya. Itu menjadi bencana, karena selama ini kan free. Ketika orang minta tolong dipasangin, begitu permohonan listrik dipasangin, kabel melintang, selesai persoalan. Pemasangan kabel untuk internet oleh provider, begitu pasang, selesai. Ada nggak koordinasi dengan RT RW? Kadang-kadang persoalan diselesaikan secara adat. Damai itu indah. Jadi cerminan kita kesemrawutan dalam konteks tata kelola jaringan pelayanan listrik, air, atau listrik, telepon maupun untuk internet itu sekarang tuh lebih pada mekanisme bagaimana di lapangan. Jadi memang kita memberikan penugasan kepada para BUMD ini selama 2 tahun sampai dengan tahun 2023. Nah, diharapkan nanti di tahun 2023 sarana jaringan utilitas sudah terbangun di beberapa ruas jalan di Jakarta.
Nah, saat ini kami yang sudah terbangun itu ada di 7 ruas EJOT tersebut, yaitu misalnya di daerah Jalan Mampang Perapatan, kemudian di Jalan Kapten Tendian, di Senopati, Suryo, Walter Mangensidi, Cikajang, dan Gunawarman. Nah, di 7 ruas jalan yang sudah terbangun tersebut, kami mendorong supaya para pemilik utilitas untuk segera ber-PKS dengan Jakpro dan memindahkan kabelnya ke bawah tanah. Sehingga setelah mereka memindahkan semua kabelnya ke bawah tanah, kita bisa segera melakukan penertiban kabel yang di atas, berupa pemotongan kabel udara yang ada di atas. Jadi memang kita harapkan ke depan ini Jakarta lebih estetis ya. Kabel-kabel udara yang ada di atas sesuai dengan ketentuan yang ada itu sebetulnya sudah tidak ada lagi kabel udara. Kita arahkan semuanya masuk ke bawah tanah. Kelemahan di kita itu satu, ketika peraturan itu dibuat, kendala terbesar adalah pada infrastruktur untuk menegakkan aturan itu. Seperti contoh, ada peraturan daerah, buanglah sampah pada tempatnya. Ada nggak tempatnya? Kalau tidak tempatnya, ya peraturan tinggal peraturan. Yang kedua, dari peraturan yang dibuat tentang sistem ducting ini, misalnya tidak boleh atas itu, pertanyaannya siapa yang mau membangun itu? Bagaimana sumber pembiayaannya? Dan bagaimana nanti dalam tata kelola, tata niaganya gitu. Karena bagaimanapun itu ya kalau mau main kasar-kasaran kayak di Depok aja di Jalan Margonda. Dalam hitungan waktu pemerintah daerah mengatakan kami sampai akhir tahun tidak mau ada kabel melayang di Margonda. Kalau nggak kami putus. Putus main kasar aja kan. Berani nggak Pemprov DKI misalnya untuk langsung memotong semua kabel yang menggantung di atas. Nah pertanyaannya bagaimana pemasangan ductingnya? Nah pertanyaan itu tadi. Apakah akan disediakan melalui dana APBD atau CSR atau dana dari itu? Cuman pertanyaan tadi, sekedar ditanam, kadang-kadang susah kita di bawah tanam pun berapa kali bongkar pasang. Kita itu berapa kali untuk pemasangan kabel di dalam tanah aja, itu berapa kali jalan bisa dibongkar pasang. Di atas serba salah, di bawah lebih parah lagi. Itu tadi persoalan paling mendasar. Kekuatan aturan itu harus didukung dengan aspek pembiayaan dan namanya aspek pengelolaan. Sebetulnya untuk estetika kota bagus. Kedua, dalam konteks untuk integrasi, pengawasan, pemeliharaan juga lebih bagus. Jadi lebih menarik, bisa penggantiannya lebih terpantau, lebih kontrol. Kemudian ada data. Karena masalah di kita ini kalau misalnya pemasangan yang di atas, kita nggak tahu ini kabel punya siapa. Saya sendiri pernah menertibkan juga di sini. Ini ada provider, enggak ini punya si Anu, punya si Anu. Begitu ditanya, Pak, yang kami punya, yang ini kabel kami. Itu kabel yang lain. Coba siapa yang harus diminta pertanggungjawaban? Udahlah ikat aja lah saya bilang. Jadi persoalan tuh kabel di atas tuh nggak ada warnanya, nggak ada nomornya, nggak ada siapa pemiliknya. Jadi satu-satunya itu tadi harus ada tindakan yang tegas bagaimana memaksa semua pemasangan itu tertib, kemudian disediakan fasilitasnya free. Cuman yang menjadi pertanyaan itu tadi, tata kelolanya bagaimana? Kalau free mungkin orang tertarik lah. Tapi kalau dia harus bayar retribusi agak mikir juga kan. Karena selama ini perusahaan tidak mau dalam hal pemasangan itu ada beban lagi yang harus ditanggung. Kalau itu menjadi beban konsumen, konsumennya mungkin akan lebih teriak-teriak lagi. Kalau kita dulunya awal-awalnya kita susah karena apa? Kita nggak tahu itu punya siapa. Makanya kita tuh RT di Kompleks PLN suka, aduh gimana nih kalau misalnya caranya tiap ada tiang tuh dipasangin label besi untuk oleh vendornya. Jadi kalau ada kabel putus, kabel turun atau enggak mengganggu lalu lintas, kita bisa langsung hubungin vendornya itu. Karena kan kalau kita tak lapor ke IndiHome tiba-tiba punya First Media tiba-tiba punya yang lainnya. Jadi mereka saling bukan punya mereka gitu loh. Saya mengharapkan supaya di wilayah kita ini rapih.
kabel bisa dilihat juga enak, nyaman. Infrastruktur jalannya juga tidak seperti ini. Kalau harapan saya sih kepinginnya ini kabel-kabel tuh di bawah tanah kali ya. Karena saya lihat di Jakarta itu di beberapa wilayah sudah banyak kok Pak yang melakukan seperti itu. Contohnya yang terdekat dari sini mungkin di wilayah Kemang, itu kan kabel-kabel semua sudah rapih ditanam. Ya harapan saya sih inginnya semua komplek ataupun wilayah di Jakarta ya seperti itu, jadi rapih. Kalau di sini saya pernah, di tempat saya mengatakan, ketika ada provider masuk, pingin pasang tiang, saya tanya dulu, kebutuhannya berapa? Kan sudah ada satu provider yang melayani di sini. Kenapa harus sampai 2 sampai 3? Oh, katanya mungkin ini pasarnya. Karena setiap provider punya target sendiri-sendiri dengan promosi sendiri-sendiri. Kecuali ya oke lah koordinasi dengan RT dengan RW. Tapi pertanyaannya, apakah dalam teknis pemasangan nanti ada yang menumpang pemasangannya sendiri atau memang ada kolaborasi? Karena antar provider nggak mau kerjasama. Kenapa tidak mau karena sistemnya berbeda-beda segala macam. Banyaklah alasan-alasan yang bersifat sangat private. Sehingga ujung-ujungnya ya hanya menambah beban. Nah pertanyaannya, ada yang peduli, ada yang nggak peduli. Nah bagi mereka yang misalnya di perumahan formal, yang terstruktur, makin semerawut kabel depan rumahnya, makin jatuh nilai investasinya. Jadi dia harus berani meyakinkan, provider maaf, pemasangan yang semerawut membuat nilai investasi kami turun. Berani nggak ada yang begitu? Kami pingin tempat kami ini nyaman. Jangan sampai tempat kami banyak kabel, banyak layangan putus, nyangkut, dengan segala macam. Jadi justru dari masyarakat yang harusnya bereaksi. Kami dirugikan loh. Dirugikannya di mana? Itu tadi estetikanya. Kedua, berani nggak mengatakan investasi kami turun, nilai rumah kami anjlok karena begitu banyak kredit itu. Belum lagi ada tiang-tiang yang berkarat atau bertumpuk. Terlalu banyak tiang juga berbahaya, kurang bagus. Potensi kebakaran, potensi lainnya. Jadi esensi utama begitu. Pemasangan Jakarta bisa sukses bila satu ada kerjasama ya antara pemerintah daerah yang membuat peraturannya, membuat aturan teknis dan mungkin juga memfasilitasi pembiayaan pembangunan untuk fasilitasnya. Kemudian ada kerjasama dari provider, dari badan usaha yang terkait dengan pelayanan dasar itu, bersedia tidak membayar retribusinya atau membayar fee pelayanan tersebut. Baru ketiga, partisipasi masyarakat untuk bisa lebih kritis menyikapi persoalan ini. Apakah ini persoalan bersama atau dianggap persoalan pribadi? Ketika persoalan pemasangan internet, listrik, itu semua adalah urusan pribadi, akhirnya itulah kesemrawutan mencerminkan itulah kinerja kita, itulah tata kelola kita tentang utilitas perkotaan. Semerawut adalah cermin wajah kita untuk kita cermati dan kita lihat bersama-sama. Makin kusut kabel di kota, makin kusut wajah kota. Itulah kekusutan yang kita hadapi sekarang.